ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, kita siapin manajer, kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya, tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga, kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka, oke? Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September, saya ingat lihat junior kalian dilecehkan, nah kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar ya, jadi jangan takut. Erick Thohir marah besar ke Australia, perintahkan timnas senior tuntaskan balas dendam ke Australia usai selebrasi berlebihan di Piala AFF U-16. Ya, bisa dibilang pada malam tadi timnas Indonesia U16 yang bertanding kontra Australia U16 telah berlangsung sengit. Timnas Indonesia yang bermain hanya dengan 10 orang harus takluk 3-5 dari pasukan Sokros. Di mana perjalanan timnas Indonesia mampu menekan Australia pada menit-menit pertama. Kedua tim sempat jual beli serangan. Namun sayang pada menit ke-28 Raihan Apriansyah harus diusir wasit karena dianggap melakukan sebuah pelanggaran dan timnas Indonesia U16 harus bermain dengan 10 orang. Namun meski begitu daya juang dari timnas Indonesia U16 membuat yang melihatnya merasa bangga karena dengan etos kerja yang keras. Ditambah lagi dengan permainan intensitas yang tinggi dari para pemain timnas U16 yang tak kendor sampai 90 menit pertandingan. Namun meski hanya memiliki 10 orang pemain, timnas Indonesia terus mampu menyerang dan menghasilkan beberapa peluang yang sayangnya kita juga harus mengakui kekuatan dari timnas Australia U16 yang begitu rapi dalam menangani gempuran dari timnas Indonesia sehingga skor babak pertama harus berakhir imbang 2-2. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia yang bermain dengan 10 pemain harus tampil all out kembali diharapkan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol, namun sayang timnas Indonesia harus kemasukan gol kembali sehingga skor akhir 5 untuk Australia dan 3 untuk Indonesia. Lantas dari hal itu, sang ketua umum terlihat sangat emosional dan marah ketika melihat timnas Australia U16 beri selebrasi berlebihan dianggap melecehkan timnas Indonesia U16. Dan memerintahkan timnas senior yang akan juga bertanding melawan Australia diharapkan bisa membalas selebrasi berlebihan tersebut. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. Sinemik. Ya, melihat dari perkataan sang ketua umum Erick Thohir yang memerintahkan timnas Indonesia senior untuk membalaskan kekalahan tersebut saat bertemu Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimana mereka dianggap melakukan selebrasi berlebihan dan itu sangat melecehkan timnas Indonesia, negara yang besar dan tak takut bersaing dengan siapapun. Di mana kejadian selebrasi berlebihan tersebut terjadi beberapa kali saat Australia U16 mencetak gol. Bahkan wasit asal Jepang Koji Takasaki harus menunggu para pemain Australia karena dianggap melakukan provokasi terhadap supporter timnas Indonesia U16. Lantas hal tersebut memicu adanya kekesalan dari supporter fans timnas Indonesia yang dimana mereka dianggap telah direndahkan dan sang kota umum tak tinggal diam. Pak Erick yakin bahwa timnas senior mampu membalaskan kekalahan timnas U16 di kualifikasi Piala Dunia round ketiga nanti dengan akan fighting keras dan bagaimanapun hasilnya harus menggunakan pertandingan. Dan serta meskipun kesal dengan selebrasi Australia, Erick Thohir tetap memuji performa timnas U16 yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28 karena kartu merah yang diterima Raihan Apriansyah. Namun jika kita melihat dengan seksama, kita harus sependapat dengan pelatih timnas U16 Nova Arianto yang angkat bicara mengenai kartu merah Raihan. Di mana menurut Coach Nova, anak asuhannya kesulitan mengembangkan permainan setelah bermain 10 orang. Dan mengapresiasi kinerja para pemain timnas U16 yang sudah bekerja keras dan telah memberikan taktik yang maksimal di dalam pertandingan tersebut dan mengatakan, kita dapat kartu merah dan itu menjadikan jalannya pertandingan sedikit berbeda, tapi pemain saya bekerja sangat luar biasa pada malam hari ini. Bermain dengan 10 orang, meskipun hasilnya kalah tapi terus berjuang, itu hal yang normal, dimana kalau kita cetak gol secara selebrasi juga akan sama ya. Sekali lagi itu harus menjadi pelajaran buat pemain bagaimana pemain bisa merasakan seandainya kita kemasukan atau bisa cetak gol. Itu menjadi pelajaran bagi pemain bagaimana kalau kita kemasukan situasinya akan seperti itu. Ucap Coach Nova seperti yang dikutip dari bolasport.com.
Ya, dari hasil kerja keras Timnas Indonesia yang meski berujung kekalahan 3-5 dari Timnas Australia, di mana pelatih Australia memuji habis-habisan mentalitas para pemain Timnas U16 yang tidak mau menyerah. Karena ya kita tahu kan sebelumnya sempat viral ada beberapa cuplikan dari Coach Nova tentang bagaimana prinsip kedisiplinan etos kerja yang keras yang diterapkan oleh Coach Nova kepada Timnas U16 telah membuahkan hasil. Di mana mereka Timnas U16 tak gampang marah begitu saja meskipun hanya dengan bermain 10 orang melawan tim yang sangat tangguh yaitu Australia. Dan Brad Maloney selaku Timnas Australia mengatakan, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir penyelenggara mengundang kami ke sini di turnamen ini. Ini merupakan pengalaman hebat bagi para pemain kami. Dan kami mengharapkan pertandingan yang sulit dari tuan rumah Indonesia. Dan itulah yang terjadi dan itu merupakan tantangan besar bagi kami. Terutama setelah hanya memiliki 1 hari istirahat di antara pertandingan. Jadi ini benar-benar merupakan penghargaan bagi para pemain dan kemampuan mereka untuk melakukan rotasi pemain dalam waktu kurang dari 48 jam. Jadi ini benar-benar ucapkan selamat untuk mereka. Juga selamat kepada Indonesia atas perjuangan kerasnya. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami. Saya sangat bangga bisa belajar di sini. Indonesia sangat bekerja keras meskipun hanya bermain dengan 10 pemain. Tetapi mereka sangat menyulitkan kami. Saya rasa Indonesia 2-3 tahun ke depan akan menjadi tim yang mengerikan di Asia." Ucap Brad Maloney seperti yang dikutip dari bolasport.com. Ya, kembali ke pernyataan Pak Ketum tadi, bahwa Timnas Indonesia diharapkan bisa membalas dendamnya kepada Timnas Australia yang secara sengaja melecehkan Timnas Indonesia dengan selebrasi yang berlebihan. Dan melihat jadwal yang ada di round ketiga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi jadwal yang padat di round ketiga. Timnas Indonesia akan memainkan 10 pertandingan dengan format kandang-kandang. Laga perdana ROM ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 5 September dan berlanjut pada Oktober, November, Maret, dan Juni 2025. Pada 5 September sendiri Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di mana berselang 5 hari kemudian tim asuhan Coach Shin akan menjamu Australia. Yang dimana pada pertandingan ini di era Fone Indonesia mampu membalaskan dendamnya yang seperti Ketua Umum bilang dianggap telah melecehkan Timnas U16 Indonesia karena sesuatu yang berlebihan dalam selebrasi. Ya tentunya bisa-bisa saja jika kita melihat para pemain Timnas Indonesia yang rata-rata pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Apalagi Sang Ketum sangat optimis bahwa Indonesia akan mendatangkan 3-4 pemain keturunan kereta yang akan membela Timnas Indonesia di tahun ketiga. Seperti Jairo Ridewals, Ole Romani, Kevin Ditch, dan bahkan juga yang masih ngambang federasinya Bang Paes yang bisa diharapkan segera selesai sebelum round ketiga. Dan mungkin inilah sebuah optimis dari Sang Ketua Umum Erick Thohir yang bisa bersaing dengan Australia yang notabene-nya sudah menjadi langganan Piala Dunia. Tidak ada yang nundukin kepala. Tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Siap. Kita siapin, oke? Yuk. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya. Tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, ya kita fight juga. Kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka, oke? Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya. Kita ini bangsa besar ya. Jadi jangan takut.